Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali walaupun dalam keadaan online ya, belum bisa tatap muka, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat rekan-rekan untuk tetap mencari ilmu, tetap menjaga kesehatan. Semoga ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin. Bertemu kembali di pertemuan ke-11 mungkin ya, mengenai bab toharoh. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang fikih bersuci dari hadas kecil, baru syarat dan rukunnya saja. Sekarang kita melanjutkan tentang batalnya wudhu. Jadi wudhu itu bisa batal. Jadi kita kalau memasuki batalnya wudhu, kita harus berwudhu lagi untuk melakukan beberapa ibadah. Batalnya wudhu dalam kitab yang masih sama kemarin, kitab Safinatun Najah, yaitu kitab fikih yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Nah, perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, al-awalu khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuh. Jadi untuk yang pertama, nawakidul wudu atau batalnya wudu ini adalah al-khariju min ahadis sabilaini. Jadi ada yang keluar dari salah satu alat kelamin yang dua, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, yang jadi pertanyaan, yang keluarnya itu apa? Nah, misalkan angin dan lain sebagainya, kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu. Jadi misal seperti ini. Ada yang misalkan ada seseorang yang mengidap penyakit batu ginjal atau misalkan bisa disebutkan kencing batu. Tiba-tiba setelah berwudu pas perjalanan mau masuk ke masjid, ada yang keluar tuh dari kelamin depannya. Hanya batunya saja misalkan, tiba-tiba sakit dan keluar batunya dari kelamin yang depan. Nah, itu batal wudunya. Atau misalkan dari belakang, misalkan keluar angin kentut lah, itu udah pasti. Misalkan sudah wudu tiba-tiba kentut, nah itu batal. Atau keluar benda, misalkan keluar benda maksudnya seperti apa? Misalkan ada seseorang yang sehabis nelan koin misalkan, atau menelan kelereng, tiba-tiba setelah wudu keluar tuh koinnya atau kelerengnya keluar, nah berarti itu batal wudunya. Mau tidak mau batal wudunya. Kecuali air mani, karena air mani itu termasuk air yang suci dan tidak najis, hanya geleh gitu. Hanya geleh gitu ya. Najis mah enggak. Dan keluarnya air mani itu tidak membatalkan wudu, hanya mewajibkan adus. Ya, tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan adus. Paham tidak sampai sana? Nah, dan yang kedua dari nawakidul wudu atau batalnya wudu itu zawalul akli binaumin au ghairih. Jadi hilang akal seperti tidur dan lain-lain. Jadi karena ketika tidur itu kita tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu. Kita bisa saja mungkin sedang tidur kita menggaruk-garuk kelamin, atau misalkan kita kentut, kita kan tidak tahu. Nah, jadi ketika kita tidur maka batal wudhu kita. Dan lain-lain tuh misalkan seperti ini, tiba-tiba kita tuh orang normal ya, orang normal, dan tiba-tiba kita tuh terselang oleh episode gila misalkan, tapi cuma sebentar gilanya itu. Jadi setelah wudhu tiba-tiba menjadi gila, terus normal lagi, nah batal wudhunya itu, wajib wudhu lagi seperti itu. Kecuali tidur dalam keadaan yang duduk dengan mantap. Jadi duduk yang mantap itu yang merapatkan kedua bokongnya ke tanah atau ke tempat duduk. Jadi duduknya itu rapat, tidak sambil terlentang, tidak sambil tidurnya itu tidak sambil terlentang, tidak sambil tengkurap, tapi sambil duduk yang mantap. Jadi
si bokong itu atau pantatnya itu tepat di tanah atau di tempat kita duduk. Jadi tidak bergeser-geser, kecuali itu berarti tidak batal wudunya. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang dewasa min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Nah, jadi bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang dewasa dan bukan muhrim atau bukan mahramnya ya, kecuali misalkan ibu sama anak laki-lakinya itu tidak apa-apa, itu tidak batal. Ini untuk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga dalam keadaan dewasa. Nah, makanya itu batal wudunya tanpa ada penghalang, kecuali kalau misalkan dihalangi menggunakan kain yang sedikit tebal. Batal juga kalau misalkan menggunakan kain yang tembus pandang, kainnya itu yang tipis, itu bisa menjadi batal. 4. Dari nawakidul wudu yang keempat yaitu masuk kubulil adami, jadi menyentuh kemaluan atau menyentuh bundaran dubur dengan telapak tangan atau telapak jari. Nah, kalau pada kitab ini batal hukumnya menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, hanya dengan telapak tangan saja ya yang batalnya. Kalau menggunakan punggung tangan itu tidak batal. Seperti itu. Jadi itu untuk batalnya wudu. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau untuk batalnya wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama, apabila ada yang keluar dari salah satu dari 2 alat kelamin, depan atau belakang. Yang keluarnya apa? Angin dan lain sebagainya kecuali air mani. Yang kedua, membatalkan wudu yaitu hilang akal seperti tidur dan lain-lain atau misalkan gila, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang mantap dan merapatkan duduknya ke tanah. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan dewasa yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang. Dan yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan atau menyentuh bundaran dubur dengan telapak tangan atau telapak jari. Nah, itu tentang batalnya wudu. Jadi beres ya pembahasan tentang membersihkan diri dari hadas yang kecil. Sekarang kita lanjut membersihkan diri dari hadas yang besar. Nah, adus itu ada perkara atau hal-hal yang mewajibkan atau yang bisa menyebabkan kita tidak suci dari hadas yang besar atau keluar dari hadas yang besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar atau mewajibkan adus itu ada 6 perkara. Mujibatul gusli sitatun, ilajul hasapati fil parji, wa khurujul mani, wal haidu, wan nipasu, wal wiladatu, wal mautu. Perkara yang mewajibkan mandi wajib itu ada 6 perkara. Yang pertama, memasukkan kemaluan ke dalam farji atau memasukkan kepala dakar laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Walaupun yang masuk itu hanya gland penisnya saja atau kepalanya saja. Jadi misalkan memasukkan nih hanya menengok saja misal kepalanya, itu wajib adus atau tidak suci dari hadas yang besar. Apalagi kalau misalkan masuk semuanya, itu sudah jelas wajib untuk melakukan adus. Yang kedua, keluar air mani. Nah, ini yang tadi disebutkan di wudu. Kenapa keluar air mani tidak membatalkan wudu? Karena keluar air mani ini adalah sebagai salah satu syarat yang mewajibkan mandi besar atau mewajibkan adus. Jadi tidak batal wudunya, hanya wajib adus, seperti itu. Yang ketiga, keluar darah haid atau datang bulan. Nah, ini hanya pada perempuan saja ya. Itu yang paling sedikit episode atau paling sedikit lamanya haid itu adalah 1 kali keluar darah. 1 kali keluar darah paling sedikit, atau kalau disebut di Sunda sagejrotan.
Yang galib keluar darah haid itu sekitar 6-7 hari atau 1 minggu. Dan yang paling lamanya keluar darah haid itu 15 hari. Lewat dari 15 hari itu namanya bukan darah haid lagi, tapi darah istihadoh atau darah penyakit. Nah, adapun ketika perempuan haid itu kan tidak ada rukhsah, tidak usah untuk mengqadha salat kecuali nah ini ada kecualinya. Kecuali kalau kalau misalkan berhentinya darah haid, kalau misalkan asar keluar darahnya haid itu berhentinya darah haid itu sewaktu sebelum sholat maghrib. Misalkan sewaktu sebelum sholat maghrib, kalau diperkirakan itu sekitar 1 rakaat sebelum sholat maghrib keluar darah haid, maka perempuan wajib untuk mengqadha sholat asar dan sholat duhur. Nah, itu hanya untuk sholat yang bisa di jamak saja, jadi asar dan duhur. Kalau misal keluarnya sebelum subuh misalkan 1 rakaat sebelum subuh, perkiraan lah, jadi berhenti nih darah haidnya, dan setelah berhenti kira-kira sangat dekat sekali langsung adzan subuh. Nah, maka perempuan itu wajib untuk mengqadha sholat maghrib dan sholat isya. Seperti itu pada kasusnya ya. Kalau misalkan berhentinya jam 9 atau jam 10 atau misalnya jam 1 atau jam 2, jam 4 itu tidak usah. Ini hanya pada 2 kasus ini. Kalau berhentinya darah haid dalam hitungan dekatnya itu 1 rakaat sebelum sholat maghrib atau sebelum adzan maghrib, nah maka wajib untuk mengqadha sholat duhur dan sholat asar. Kasus yang kedua hitungannya sangat dekat sekali atau 1 rakaat sebelum adzan subuh atau sebelum sholat subuh, nah maka itu wajib qadha sholat maghrib dan sholat isya. Seperti itu untuk darah haid. Jadi perempuan itu sangat istimewa ya, harus sangat memperhatikan tentang haidnya, tentang cara bersih-bersihnya dan lain sebagainya. Yang keempat, keluarnya darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Atau keluarnya darah nifas. Keluarnya darah nifas untuk perempuan untuk paling sedikitnya itu 1 kali keluar, atau kalau dalam bahasa Sundanya sagejrotan. Kalau yang galibnya itu 40 hari dan untuk yang lamanya itu bisa sampai 60 hari. Nah, itu untuk darah nifas. Yang kelima yang mewajibkan mandi besar itu ada melahirkan, yang jelas. Kalau misalkan perempuan melahirkan, maka untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, nah itu wajib adus terlebih dahulu. Dan yang keenam, wal mautu, mati. Dan yang mati itu wajib adus. Dan tidak bisa adus sendiri atau mandi sendiri, harus ada yang memandikan. Nah, adapun tata cara untuk mandi wajib itu seperti ini. Kalau dalam kitab Sapinah ini ada 2 perkara. An-niyatu, yang pertama niat, yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, yaitu membasuh seluruh badan menggunakan air. Niat untuk mandi junub atau mandi besar itu seperti apa? Niatnya boleh menggunakan misalkan nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani anil junubi fardolillahi ta'ala. Itu untuk yang junub, atau yang junub itu misalkan setelah berhubungan intim atau keluar air mani. Terus kalau untuk haid, nah ini perempuan harus tahu untuk haid boleh menggunakan nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani anil haidi fardolillahi ta'ala. Tinggal nanti mengubah itunya saja ya.
Nah, seperti itu. Atau boleh nawaitu gusla lihadasil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Nah, niatnya itu bersamaan dengan kita menyentuhkan air ke anggota badan yang akan pertama kali kita basuh. Jadi misalkan pertama air itu menyentuh kepala, nah di sana kita pertama langsung niat dan langsung membasuh badan kita menggunakan air. Nah, itu untuk fardu adus atau pandu mandi besar. Nah, sekarang ada larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar atau junub. Orang yang junub atau yang berhadas besar itu ada larangannya. Jadi tidak boleh melakukan beberapa ibadah saja. Pertama, larangannya itu ada 5. Pertama, haram untuk sholat. Jelas ya. Untuk yang mandi, jangankan mandi hadas besar, hadas kecil saja kita tidak punya wudhu, kita haram untuk sholat. Yang kedua, haram tawaf. Yang ketiga, haram untuk menyentuh Al-Quran, bahkan hanya covernya saja, kecuali mushaf atau Al-Quran yang ada artinya. Itu pun kalau kita meyakini bahwa lebih banyak artinya atau lebih banyak tulisan yang cetaknya daripada Al-Qurannya. Yang keempat, haram untuk membaca Al-Quran kecuali membaca sholawat. Yang kelima, sholawat dan doa. Yang kelima, haram beriktikaf atau berdiam di dalam masjid. Nah, itu adalah larangan untuk orang-orang yang berjunub. Nah, itu mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, boleh nanti ditanyakan di WA atau secara pribadi juga boleh. Insya Allah nanti saya akan menjawab. Jadi saya cukupkan sekian. Billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.